wabarakatuh. Shalom, salve, dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Vicky George Letu Rajapono, dosen tetap PNS pada jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Kupang di Prodi D3 Teknik Komputer dan Jaringan. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan unjuk kerja untuk Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT bidang pengajaran yang dibuat sebagai salah satu syarat dalam usulan seleksi Serdos tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Dalam implementasi pembelajaran, saya menerapkan metode DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang diampu, yakni Jaringan Komputer 1 dengan kode mata kuliah MSK 390433321 dengan bobot 3 SKS pada mahasiswa semester 2. Adapun relasi penerapan DIA sebagai berikut. Delivery merupakan melalui ceramah interaktif, interaction melalui tanya jawab dan diskusi, dan juga assessment dengan transparan dan objektif. Pada mata kuliah ini, komponen penilaian akhir terdiri dari 4 komponen. Yang pertama yaitu tugas-tugas terstruktur, yaitu yang terdiri dari tugas mandiri dan tugas kelompok sebesar 20%, ujian tengah semester sebesar 30%, ujian akhir semester sebesar 40%, dan juga nilai partisipasi dan kehadiran 10%. Jaringan Komputer 1 merupakan mata kuliah yang membantu mahasiswa untuk memahami karakteristik jaringan komputer dan mampu mempraktekkan pada jaringan lokal atau local area network dan juga pada jaringan yang lebih luas yaitu wide area network atau WAN. Untuk mendukung kualitas materi mata kuliah, referensi dari mata kuliah ini saya mengambil dari beberapa referensi. Yang pertama, buku dari William Stalling yaitu Data Communication, dan juga kemudian buku dari Fred Halsall yaitu Computer Network, dan juga buku dari Sukaridoto yaitu Jaringan Komputer. Dan juga yang terakhir ada Data Communication and Networking 4th Edition dari McGraw and Hill. Selanjutnya, capaian pembelajaran lulusan yang akan diraih adalah yang pertama, berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. Yang kedua, bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Yang berikut, mengintegrasikan nilai, norma, dan etika akademik. Yang keempat, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Kelima, menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. Yang berikut yaitu menguasai konsep jaringan komputer berbasis lokal atau LAN dan berbasis luas atau WAN serta pendukungnya. Kemudian menguasai konsep teknologi jaringan seperti Wi-Fi dan WiMAX dan juga pendukungnya. Yang berikut mampu menyelesaikan pekerjaan dan diberikan dan menganalisa data dengan beragam metode baik yang belum maupun yang sudah baku. Kemudian mampu menyusun laporan kerja ilmiah sesuai pedoman penulisan yang berlaku serta mengkomunikasikannya secara efektif kepada pihak lain. Kemudian mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin keaslian dan mencegah plagiasi. Berikutnya, mampu merancang dan mengimplementasikan jaringan komputer berbasis lokal atau LAN dan juga berbasis luas atau WAN, serta pendukungnya secara baik dan terstruktur sesuai dengan topologi yang sesuai kebutuhan kerja. Kemudian yang terakhir yaitu mampu merancang dan mengimplementasikan pekerjaan jaringan berbasis wireless dan pendukungnya secara baik dan terukur sesuai dengan topologi yang sesuai kebutuhan kerja. Yang berikut kita lanjut kepada capaian pembelajaran mata kuliah. Dalam mata kuliah ini terdapat 6 CPMK, yaitu yang pertama, menjelaskan konsep dasar jaringan komputer melalui sejarah, klasifikasi, arsitektur, model komunikasi data, serta model referensi OSI dan TCP/IP sebagai dasar pembangunan jaringan komputer. Kemudian, menganalisis pengalamatan IP versi 4, subnetting, netmask, serta mekanisme komunikasi data untuk menentukan kebutuhan jaringan sesuai yang diberikan. Yang berikut, mengidentifikasi fungsi perangkat jaringan media transmisi dan teknik pengkabelan yang sesuai dengan kebutuhan implementasi jaringan komputer. Kemudian,
Yang keempat, mengimplementasikan konfigurasi dasar jaringan komputer, meliputi pengalamatan IP, subnetting, routing statis, dan routing dinamis pada lingkungan LAN maupun WAN menggunakan perangkat jaringan. Kemudian, CPMK yang kelima yaitu merancang dan mengimplementasikan jaringan komputer berbasis kabel, LAN dan WAN maupun jaringan nirkabel, WLAN maupun WWAN, sesuai kebutuhan organisasi dengan memperhatikan efisiensi dokumentasi dan standar teknis. Kemudian yang keenam atau yang terakhir, menunjukkan sikap profesional, mampu bekerja sama, tanggung jawab, serta etika akademik dalam penyelesaian proyek implementasi jaringan komputer. Dalam mencapai kompetensi tersebut, total keseluruhan pertemuan sebesar 16 minggu, di mana minggu pertama sampai minggu ke-7 adalah materi dan minggu ke-8 UTS. Minggu ke-9 dan sampai minggu ke-15 materi, dan kemudian dilanjutkan dengan minggu terakhir atau minggu 16 yaitu UAS. Semoga apa yang saya sampaikan saat ini dapat bermanfaat. Selanjutnya, mari kita menyaksikan video pembelajaran dalam kelas. Oke, baik, selamat pagi semua. Pagi, Ya, jadi hari ini kita kembali bertemu di mata kuliah Jaringan Komputer 1. Jadi di mata kuliah Jaringan Komputer 1 ini akan bersama saya Vicky Rajapono yang akan bersama teman-teman di dalam satu semester ini. Jadi kira-kira di mata kuliah Jaringan Komputer 1 ini kita akan belajar sesuatu yang berhubungan dengan namanya jaringan komputer. Nah, sebelum itu kita mulai dengan absensi ya. Absensi sudah saya buka di EMIS, teman-teman tolong absensi dan nanti akan saya review kembali absensi. Oke, baik, karena semua sudah hadir, kita akan lanjutkan ke pembahasan tentang apa yang akan kita pelajari tentang jaringan komputer 1. Nah, jadi di dalam jaringan komputer 1, kita akan membahas tentang berbagai hal tentang jaringan komputer yang dimulai dengan pengantar jaringan komputer. Jadi hari ini kita akan berbicara tentang kira-kira apa sih jaringan komputer, terus bagian-bagian dari jaringan komputer itu seperti apa, dan juga kira-kira apa yang bisa kita lanjutkan pembelajaran setelah ini. Nah, setelah itu kita akan belajar tentang transmisi data, IP address and subnetting, physical layer, data link layer, network layer yang termasuk di dalam TCP/IP protokol UDP, dan juga bagaimana kita melakukan routing statis dan juga dinamis. Dan pada akhirnya kita bisa melakukan implementasi jaringan LAN dan juga jaringan WAN. Sampai sini ada pertanyaan kira-kira? Ya, karena kita masih di awal, kita akan berbicara tentang apa sih jaringan komputer. Nah, sebelum itu, di dalam mata kuliah ini ada beberapa referensi yang saya pakai. Jadi, dari 4 referensi ini, saya pakai untuk kita bisa belajar kembali. Nanti teman-teman bisa catat referensi-referensi ini, terus teman-teman juga bisa pakai untuk dalam pembelajarannya teman-teman. Kira-kira seperti itu. Nah, kita masuk ke dalam materi jaringan komputer. Jaringan komputer itu adalah apa? Sebuah sistem yang terdiri dari 2 atau lebih komputer. Nah, jadi kira-kira kalau misalnya teman-teman mau membayangkan, jaringan komputer itu sebenarnya adalah sebuah jalan yang kita pakai untuk bisa melakukan komunikasi antar komputer. Jadi kenapa kita harus bisa melakukan komunikasi antar komputer? Karena di dalam pengembangannya ketika komputer itu ada, komputer itu kan bisa melakukan komputasi data atau bisa melakukan proses data. Nah, ketika dia hanya berdiri sendiri, itu dia bisa bekerja sendiri. Tetapi jikalau banyak komputer bisa saling terkoneksi dan bisa bekerja bersama-sama, maka akan lebih mudah sebuah pekerjaan itu. Jadi sama kayak ketum bilang, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Atau kalau misalnya lebih enak, kita pakai gotong royong kan? Kira-kira seperti itu. Nah, jadi melalui jaringan komputer ini, kita bisa melakukan
berbagi data, berbagi perangkat keras komputer, berbagi perangkat lunak komputer, itu semua hal-hal yang bisa kita lakukan dari atau menggunakan jaringan komputer. Nah, jaringan komputer ini punya banyak manfaat. Manfaat yang pertama itu yang biasanya kita lakukan. Jadi anak-anak kayak teman-teman ini masuk apa? Gen Z atau Gen Alpha? Gen Z. Nah, kalau anak Gen Z ini kan biasanya lebih lebih melek teknologi. Jadi lahir sudah langsung dengan teknologi yang sudah modern kan. Maka untuk berkomunikasi itu anak Gen Z itu bukan hanya berkomunikasi dengan teman-teman yang berada secara fisik dekat dengan dia, tetapi juga melakukan koneksi sosial dengan teman-teman yang berada di jauh. Nah, jaringan komputer ini kita bisa pakai untuk itu. Kemudian selain koneksi sosial, kita juga bisa pakai untuk melakukan pengiriman data. Jadi kayak misalnya kalau misalnya teman-teman punya sebuah tugas atau teman-teman punya sebuah data mau kirimkan ke teman yang lain, kalau zaman dulu kita pakai misalnya pakai surat penyurat atau pakai pos atau giro. Nah, tapi sekarang dengan adanya jaringan komputer, kita bisa menggunakan jaringan komputer untuk bisa mengirimkan data-data. Atau juga kita bisa melakukan akses data. Jadi kalau misalnya dulu kita membutuhkan sesuatu itu biasanya lebih, atau misalnya kita buat tugas saja. Ketika kita mau buat tugas, kita butuh referensi. Oh, kita mau cari referensi, berarti kita harus cari referensi di buku. Nah, bukunya itu ada di mana? Kebanyakan ada di perpustakaan. Kita harus pergi akses ke perpustakaan, terus kita cari bukunya, kita cari referensinya. Tetapi dengan sekarang, jaringan komputer yang sudah baik, maka kita bisa melakukan akses data langsung dari rumah kita dengan data-data digital yang ada. Terus juga kita bisa melakukan akses berita dan informasi. Akses berita, jadi berita setiap hari kita bisa lihat secara digital. Ataupun kita bisa kirim teks, gambar, dan video. Jadi kalau yang misalnya suka-suka selfie, terus kirim ke pacar, atau biasa orang bilang, "Pak, rusuh di mana?" "Pak." Kira-kira seperti itu. Nah, jadi banyak hal yang bisa kita pakai untuk dengan menggunakan jaringan komputer. Nah, jaringan komputer ini terdiri dari 3 hal yang saling berhubungan. Jadi yang pertama itu ada hardware atau perangkat keras, yang kedua itu ada software atau perangkat lunak, dan juga yang ketiga itu protokol. Jadi masing-masing perangkat keras itu punya kegunaannya sendiri. Atau ini misalnya ada apa ini namanya? Kabel. Ada kabel. Jadi di dalam perangkat keras itu ada, dia punya 3 guna juga. Jadi bisa sebagai end device atau perangkat akhir atau perangkat yang kita pakai untuk menampilkan data. Terus ada perangkat network atau perangkat jaringan, dan juga ada media transmisi. Nah, kalau misalnya end device itu contohnya seperti apa? Laptop, komputer, handphone, printer. Nah, media jaringan kira-kira contohnya seperti apa, atau perangkat jaringan? Misalnya switch, router, switch, atau juga misalnya ada access point untuk wifi itu dia ada media transmisinya. Jadi bisa dia pakai media transmisi, bisa access point untuk wifi. Nah, terus ada media transmisi. Media transmisi itu data itu berjalan lewat apa? Itu contohnya seperti apa? Misalnya kabel LAN, terus kabel apa lagi? Kabel fiber optik, terus ada juga bisa pakai wireless. Ya toh? Di wireless ini yang kita tidak bisa lihat. Kita masuk ke dalam yang namanya software
jaringan. Nah, software jaringan ini terdiri dari 3 juga. Jadi software yang dipakai untuk sistem operasi, dan software yang dipakai untuk driver, atau software yang dipakai untuk utilitas. Nah, kira-kira bedanya apa? Kalau software yang dipakai untuk sistem operasi itu biasanya menjadi sistem utama untuk menyediakan layanan aplikasi jaringan. Jadi kira-kira contohnya seperti yang teman-teman biasa pakai, misalnya ada Windows, ada Linux, ada Mac OS, atau misalnya kalau di jaringan ada MikroTik Router OS atau Cisco OS untuk perangkat-perangkatnya Cisco. Kira-kira seperti itu. Jadi dia merupakan sistem utama yang dipakai untuk melakukan komunikasi di dalam jaringan komputer. Kemudian ada perangkat yang kedua yaitu untuk driver, sistem operasi untuk driver. Sistem untuk operasi untuk driver ini adalah sistem operasi yang kita pakai untuk bisa menjalankan perangkat-perangkat keras tertentu. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat, perangkat keras ini kan banyak jenis, banyak sumbernya, banyak merek, banyak tipe. Nah, untuk bisa kompatibel atau bisa digunakan di kita punya jaringan, maka diperlukan yang namanya driver. Jadi kalau misalnya teman-teman beli sebuah perangkat baru, atau misalnya ini saja, kalau misalnya ini saya butuh untuk pasang sebuah Ethernet card. Ketika saya pasang, saya lihat, oh ternyata dia tidak bisa digunakan. Kenapa ini? Oh, setelah saya cari tahu lebih lanjut, ternyata saya belum menginstal dia punya driver, atau driver itu belum dikenali dari sistem operasi. Jadi kalau sistem operasi ini waktu awal tuh kita punya sistem operasi tidak mengenal kita punya perangkat, maka kita harus kasih sebuah aplikasi yang dipakai untuk bisa mengenalkan kita punya sistem operasi dengan kita punya perangkat keras. Kira-kira seperti itu. Kemudian sistem perangkat software jaringan untuk utilitas, atau untuk biasanya kita pakai untuk melakukan pengecekan atau melakukan maintenance. Nah, itu ada beberapa contoh aplikasi, misalnya kita bisa pakai Command Prompt. Command Prompt ini biasanya kita pakai untuk misalnya paling gampang kita pakai untuk ping dan juga tracing route, atau misalnya kita pakai yang namanya Wireshark. Wireshark ini kita pakai untuk melihat kira-kira quality of service-nya seperti apa. Terus misalnya ketika kita menggunakan perangkat-perangkat MikroTik, kita bisa pakai aplikasi yang namanya Windows. Kira-kira seperti itu. Nah, yang terakhir atau terakhir di dalam komponen jaringan komputer itu ada yang namanya protokol. Jadi setelah yang pertama tadi sudah ada perangkat keras, sudah ada perangkat lunak toh? Nah, perangkat keras dan perangkat lunak ini dia bisa saling berkomunikasi itu pakai sesuatu yang namanya protokol. Jadi dia pakai yang namanya protokol untuk bisa saling berkomunikasi. Jadi protokol ini sama seperti apa? Protokol ini sama kayak bahasa. Kalau misalnya saya bisa berkomunikasi dengan teman-teman itu menggunakan bahasa Indonesia, atau misalnya menggunakan bahasa Kupang, maka di jaringan komputer itu setiap perangkat lunak dan perangkat keras itu bisa berkomunikasi menggunakan protokol atau standar-standar. Jadi bagaimana data itu dikirim, terus bagaimana data itu diterima, atau bagaimana data itu diproses dalam jaringan komputer, itu kita harus menggunakan yang namanya protokol. Nah, protokol itu di dalam jaringan komputer itu banyak. Ini hanya beberapa contoh yang paling sering kita gunakan. Yaitu yang pertama, TCP/IP. TCP/IP, yang kedua ada HTTP, yang ketiga ada FTP, dan keempat ada DNS. Nah,
Kira-kira dari keempat protokol ini mana yang paling familiar di teman-teman? Atau mana yang paling sering teman-teman biasa gunakan? HTTP. Kenapa teman-teman pernah lihat di mana ini HTTP? Saat membuka website. Nah, ketika kita membuka website, kita buka di browser, misalnya pakai Google Chrome kah, pakai Mozilla, pakai Safari kah, itu pasti kita mengetikkan sesuatu, di ujungnya itu ada HTTP kan? Nah, itu adalah sebuah protokol juga di dalam jaringan komputer yang bisa kita pakai untuk mengakses halaman web. Nah, protokol HTTP ini ada dua. Ada HTTP yang biasa, ada HTTPS. Kira-kira seperti itu. Terus juga ada yang namanya FTP untuk saling berkirim data atau file transfer protokol, dan juga ada yang namanya DNS. Oke. Jadi di dalam komunikasi, protokol di dalam komunikasi itu dia bekerja dengan ketika kita melakukan permintaan atau permintaan data, maka dia akan diproses di server. Diproses di server, dia akan menggunakan protokol sesuai dengan yang di request. Kemudian dia akan melakukan respon dan dikirim balik ke klien yang melakukan request. Kira-kira seperti itu. Dengan protokol yang ada. Sampai sini kira-kira ada yang mau bertanya? Ada pertanyaan kira-kira? Oke, Charlie. Bagaimana? Dari TCP dengan HTTP, kalau bertanya Pak, apa perbedaan antara TCP atau IP dan HTTP? Bukankah keduanya sama-sama digunakan untuk mengakses internet? Ya. Oke, pertanyaan yang baik. Ada lagi pertanyaan yang lain kira-kira? Oke, Laseva, silakan. Mengapa ketika kita mengetik nama website seperti www.google.com di komputer tidak langsung saja kita mengetik nama IP tersebut? Oke, jadi pertanyaan yang bagus. Jadi pertama itu kan tadi kenapa sih ada protokol yang namanya TCP/IP, ada protokol yang namanya HTTP? Itu yang kita pakai di dalam jaringan. Kenapa kita harus menggunakan keduanya? Kenapa tidak kita menggunakan salah satunya? Seperti itu kan? Nah, kenapa? Karena masing-masing protokol ini punya tugas yang khusus atau tugas yang berbeda. Jadi sama kayak misalnya kalau kita mungkin kita punya tugas untuk jadi mahasiswa, saya punya tugas untuk jadi dosen. Di TCP/IP itu dia harus memastikan bahwa ketika data dikirim itu sampai ke alamat yang tepat. Nah, TCP/IP itu dia memastikan bahwa ketika kita melakukan pengiriman data itu itu sampai di alamat yang benar. Jadi ketika kita kirim data, kita bukan kirim ke alamat palsu. Kira-kira seperti itu. Ataupun ketika terkirim ke tujuan yang benar. Yang kedua yaitu kira-kira HTTP. HTTP ini dia hanya memastikan bahwa aplikasi itu berjalan di protokol website atau bisa dibuka di web browser. Jadi HTTP ini hanya mengurus tentang kalau misalnya kita berbicara tentang layer jaringan, dia tuh sudah sampai di protokol di application layer. Jadi dia hanya mengurus tentang website saja. Dia hanya berbicara tentang aplikasi web. Tapi aplikasi-aplikasi jaringan yang lain itu dia tidak bisa gunakan. Kira-kira seperti itu. Bagaimana? Sudah jelas? Oke. Kemudian yang kedua. Yang kedua ini kira-kira kenapa ketika misalnya kita melakukan akses website itu kita harus tulis www.google.com. Nah, jadi itu juga berhubungan dengan antara HTTP dan TCP/IP. Jadi kalau misalnya kita melakukan browsing, itu pasti kita butuh alamat tujuan.
Nah, sedangkan di dalam jaringan komputer itu alamat tujuan itu dikenali dengan yang namanya IP address. Tetapi IP address itu kan hanya spesifik ke satu tempat. Sedangkan ketika kita mau melakukan browsing, itu pasti kita butuh sesuatu yang mudah diingat oleh manusia. Ya kan? Kita itu lebih gampang mengingat kata dibandingkan mengingat angka. Karena IP address itu terdiri daripada angka-angka dan huruf-huruf yang lumayan bisa, kalau kita mau ingat itu agak sulit, ya toh? Kayak misalnya, kita mau buka Google, Google ini IP-nya berapa ya? 123.34.233. Nah, dengan format yang seperti itu kita lebih susah untuk mengingat. Maka dibuatlah yang namanya domain name system atau DNS. Nah, domain name system itu yang merupakan protokol yang digunakan untuk mengubah alamat IP menjadi kata-kata atau alamat website. Jadi yang perlu kita ingat cuma alamat yang berupa kata-kata, sedangkan alamat yang berupa IP itu biarkan protokol jaringan yang bekerja. Jadi setelah misalnya kita tulis www.google.com, dia langsung masuk ke server DNS bilang, oh www.google.com ini dia punya IP ini. Terus dia masuk lagi ke protokol TCP/IP. Oh IP ini, mending lewat jalur yang ini. Terus dia kirim, dia masuk sampai jalurnya, dia ambil datanya, baru dia kembali dan ditampilkan melalui HTTP atau melalui browser. Hari ini kita sudah mengetahui kira-kira jaringan komputer itu apa, terus manfaat jaringan komputer itu seperti apa, yang biasanya kita pakai sehari-hari, dan juga komponen-komponen dalam jaringan komputer itu apa. Mulai dari apa? Yang pertama tadi, komponen dari jaringan komputer, hardware atau perangkat keras, kemudian software atau perangkat lunak, dan juga yang terakhir atau standar-standar yang dipakai di dalam jaringan komputer. Oke, sampai di sini kuliah kita hari ini. Selamat siang dan terima kasih. Demikianlah rangkaian proses kegiatan ini. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya untuk semua pihak, khususnya Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Politeknik Negeri Kupang, dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.